اللهم رب هذه صلاة القائمات والفضيلة شرفنا إنك لا Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man wa khairum maqama wa ahsanu nadiya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sariya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu shay'an fariya. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan maka kita akan selamat dunia wal akhirat. Pegangan itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini khatib tidak lupa berwasiat kepada kita bersama, berkhusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui beberapa hari lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Kurban Aidil Adha 1442 Hijriah. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, alhamdulillah kemarin kita mendengar bahwa Menteri Agama kalau saya tidak salah membolehkan pelaksanaan sholat Aidil Adha tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, ketika kita akan melaksanakan Aidil Adha ini di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung ini, maka patutlah kiranya bagi kita semua untuk melaksanakan taubat dan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala pandemi yang sedang terjadi, segala wabah yang sedang terjadi melanda kita. Tapi ketika kita melihat secara real, secara faktual, ketika dikatakan ada wabah umpamanya, tapi faktualnya kita di lapangan, kita tidak merasa ada wabah. Tapi mungkin wabah ini terjadi di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang banyak orang keluar masuk, di tempat-tempat orang biasa ada keramaian. Tetapi di kampung-kampung yang jarang orang datang ke sana, di komplek-komplek yang jarang orang keluar masuk di sana, kita merasakan sendiri seperti tidak pernah ada wabah yang sedang terjadi. Tapi walaupun demikian, wabah itu benar adanya. Maka kita melihat hari ini teman-teman kita, saudara-saudara kita, dari hari-hari diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari kita membaca WA, membaca media sosial, membaca Twitter dan segala macam ucapan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Salah seorang dari teman kita, karib kerabat kita, saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah yang masih hidup
yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentum bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sesungguhnya, baik secara personal, secara individual maupun kita secara kolektif, secara bersama-sama, secara bermasyarakat dan bernegara, yaitu kita bersama, baik secara individu, secara masyarakat dan negara, kita harus taat dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti kita taubat kepada Allah. Taubat itu tak cukup dikatakan dengan ucapan saja. Ketika kita mengatakan astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, tak cukup dengan ucapan kita, tapi harus diikuti dengan perbuatan kita. Ketika kita mengatakan minta ampun kepada Allah, maknanya apa? Kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Kita sama-sama mengetahui betapa lamanya Nabiullah Ibrahim menunggu kehadiran seorang anak. Puluhan tahun sampai berumur tua. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau punya anak, diberi nama Ismail. Kemudian setelah itu beliau diberi anak namanya Ishak. Tapi tatkala Ismail mulai beranjak dewasa, tatkala Ismail mulai bisa membantu, mulai bisa menolong, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anak. Anak yang ditunggu-tunggu, anak yang disayangi, anak yang dicintai, anak yang menjadi tumpuan harapan di masa yang akan datang. Datang perintah Allah kepada beliau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma balagha ma'hu sa'ya, maka tatkala anak itu telah mencapai usia yang sanggup berusaha, qala ya bunayya, dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat engkau di waktu malam, anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelih engkau, fanzur maza tara, maka pikirkanlah apa pendapat. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala datang memberi perintah kepada kita, maka orang yang ditunggu-tunggu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah mendatangi Ibrahim alaihissalam lewat mimpi, tapi itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa perintah kepada Nabi Allah Ibrahim untuk melaksanakan suatu perintah yang sangat berat. Barang yang dicinta, barang yang ditunggu, barang yang disayang, disuruh dibuang, disuruh disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala datang perintah itu, Nabiullah Ibrahim tidak menolak, tapi dia menyadarkan diri bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sikap kita kaum muslimin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita, apakah perintah itu berat? Apakah itu perintah itu ringan? Apakah perintah itu memerintahkan kepada kita membuang sesuatu yang kita sayangi? Tapi kalau membuang sesuatu yang kita benci itu mah biasa. Tapi membuang sesuatu yang kita sayangi, yang kita cintai, harta, tahta dan segala macamnya, maka tatkala Allah memberikan perintah, maka kewajiban kita cuma satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tidak boleh kita berpikir, tidak boleh kita mikir-mikir dulu apakah saya mau laksanakan atau tidak. Kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimahumullah. Begitu juga tatkala Nabi Ismail mendengar perintah ini, apa kata Ismail alaihissalam kepada bapaknya? Qala ya abati, dia berkata, wahai bapakku, if'al, laksanakanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Begitulah hendaknya tipikal keluarga kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Orang tuanya taat kepada Allah, anak-anaknya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kewajiban kita hari ini adalah bagaimana kita berusaha untuk taat kepada Allah. Kemudian bagaimana kita berusaha mendidik anak-anak kita, itu pun juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hari ini banyak di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti hari ini, banyak orang tak peduli halal dan haram, banyak orang tak peduli benar dan salah. Yang penting mereka dapat makan, yang penting mereka dapat kekayaan, yang penting mereka dapat pangkat dan jabatan. Mereka tak pedulikan halal dan haram. Maka hari ini tanggung jawab kita semakin berat untuk mencapai yang demikian itu. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, dari hari ke hari mari kita berusaha memperbaiki diri kita. Mari kita berusaha meningkatkan amal kita, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana caranya? Hendaklah kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian berhukum di antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika kita menerapkan hukum, ketika kita memutuskan hukum di antara manusia, di antara kita, ya, bainahum bima anzalallah. Hendaklah dengan apa yang Allah telah turunkan. Jangan seperti hari ini ketika penguasa menerapkan hukum yang seenak perutnya saja. Yang enak untuk dia kerjakan, yang tidak enak untuk dia tinggalkan. Ketika dia melihat suatu kasus, dia akan mencari pasal. Mana pasal yang menguntungkan dia akan pakai. Mana pasal yang akan menghancurkan lawannya, dia akan pakai. Begitulah kondisi hari ini. Ketika hukum diserahkan kepada manusia, ketika hukum diserahkan kepada pemikiran manusia, ketika hukum diserahkan kepada hawa nafsu manusia, tidak ada keadilan di tengah-tengah manusia. Makanya Allah memerintahkan kepada kita, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian berhukum di antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. Wahzarhum, dan berhati-hatilah kalian, ayyaftinuka an ba'di ma anzalallah, jika jangan sampai mereka memalingkan kalian dari sebagian yang Allah telah turunkan kepada kalian. Tapi hari ini memang ketika kekuasaan, ketika hawa nafsu merajalela, sangat sulit kita mencari keadilan di dunia ini. Oleh karena itu, secara individu, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengkaji, mendalami hukum Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dalam perjalanan kehidupan kita terpalingkan, atau kita memalingkan diri, atau kita menutup diri dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, wa man a'rada an zikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari hukumku, berpaling dari peraturanku, berpaling dari Al-Qur'an, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit seperti apa? Bisa jadi bala bencana datang, pandemi datang, kerusakan datang, dan segala macam hal yang buruk-buruk akan datang kepada kita ketika kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di dunia kita sengsara, di akhirat kita lebih sengsara lagi. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di dunia ini merupakan jalan yang akan kita terima di akhirat nanti. Maka berhati-hatilah kita dalam kehidupan yang sebentar ini, karena umur kita ini sangat pendek. Rasul mengatakan kepada kita, umur umat itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah umurnya lebih 60 tahun, itu harus hati-hati, karena panggilan Allah sudah semakin dekat kepada kita. Dengan umur 60 sampai 70 tahun itulah kita beramal untuk kehidupan yang tiada batasnya, kehidupan yang tiada hentinya. Kalau salah kita mengambil waktu yang 60 tahun itu, maka sengsaralah hidup kita selama-lamanya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu hari ini, berusahalah dengan sekuat kemampuan kita untuk menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka dari hari ke hari mari kita pelajari Islam kembali, sehingga kita akan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu wal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini khatib senantiasa mengingatkan kita bersama, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita waktu. Jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah itu kita sia-siakan. Jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah itu dianggap kita orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Maka tingkatkanlah iman kita, tingkatkanlah amal soleh kita. Tawasaw bil haqq, dan saling ingat mengingatkan kita dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling ingat mengingatkanlah kita di dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma izil islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al muslimin ودامر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا من البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين أما يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.